sudah masuk ya kan? Suaranya sudah masuk. Diam dulu, mau dibaiki. Sana nak ujung. Begini ya. Mau juga enggak ya. Orang kepalanya. Nah, pakai bantalnya aja. Ini loh kelihatan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Dulu. Kenapa yang nggak boleh? Kita ngatur nanti juga di rumah ini di tiga di tiga ini nggak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bisa dengar suara Ibu? Anak-anak, suara Ibu bisa didengar, Nak? Ada yang bisa dengar suara Ibu? Tidak dengar, Bu. Nggak dengar, Bu. Oh, enggak. Jelas ya? Bentar dulu. Iya, Bu. Iya, Bu. Mama, suaranya pelan. Yang jelas. Bentar ya, Nak ya. Ini kira-kira bisa kedengaran jelas? Bisa kedengaran jelas, Nak? Nggak kedengaran tuh suaranya gitu. Kurang. Sudah agak kedengaran kok. Sudah bisa. Ya. Bisa dengar suara Ibu, Nak? Nggak kedengaran, Bu, suaranya. Nggak kedengaran suaranya. Suaranya. Yang ini sudah ada yang bisa dengar suara Ibu?
Sudah bisa kedengaran? Oh iya, sudah. Kedengaran, Bu. Ada yang enggak bisa kedengaran. Ya, Ibu buka aja dulu ya sebelum kita Ibu buka duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih dahulu kita buka dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Ya, pada kesempatan hari ini Ibu mengucapkan terima kasih banyak karena sudah diberikan waktu serta tempat untuk bisa hadir mengisi Zoom pada pembelajaran pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk masuk ke tema berikutnya, Ibu ingin bertanya, kira-kira siapa yang masih ingat dengan pembelajaran yang kemarin? Tema yang kemarin, kira-kira siapa yang masih ingat dengan pembelajaran yang kemarin yang diberikan guru pada hari Jumat? Ada yang masih ingat enggak? Apa materinya? Materinya? Ada yang masih ingat? Pecahan uang. Nah, siapa yang tahu seandainya pecahan uang 1.000 itu kalau dipecahkan dapat berapa dia? Kalau dipecahkan 500. Kalau 1.000 ada 500. 110 biji. ya 100. 110 biji. Ya 10 koin jadi 1.000, terus 500, terus berapa lagi? 500. Ya, pintar. Ya, pintar. Karena kalian 502. Karena kalian sudah paham dengan materi 205 biji. suaranya. Ya, pintar, Nak. Karena kalian sudah paham dengan materi yang diberikan kemarin. Suaranya enggak dengar. Bu, suaranya kedengar. Kurang kedengaran Suaranya enggak. Suaranya kecil. Sudah full ya. Bangun, Bu. Suaranya kok bisa kecil? Enggak dengar apa-apa. Ya, pakai headset, Bu. Ada yang bisa dengar ini, Nak? Jelas nggak? Ya, stop. Bisa kedengaran jelas? Betul, Bu. Suaranya. Dulu, Nak, ya. Bu. Ya, Ibu tes. Bisa nggak, Nak, didengar ini, Nak? Sudah kedengaran jelas? Oh iya. Udah, Bu. Oh iya. Bu. Ya. Karena kalian sudah paham dengan materi yang kemarin, jadi Ibu akan masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu materi hari ini pembelajaran keempat, yaitu gotong royong. Bisa dengar? Mana suaranya, Bu? Bisa didengar Suara nggak? Ibu hilang lagi. Suara Ibu hilang lagi. Bisa Suara Ibu lagi.
kurang jelas ya? Ya. Sudah jelas? Oh ya. Oh iya. Ini. Jadi untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya yaitu dengan tema budaya gotong royong. Budaya ini. Ada yang bisa ngelihat di layar HP-nya enggak itu? Ada gambar di sampingnya. Ada yang bisa lihat? Iya, dibujurkan Ya, di sini ada kelas 2 tema 3 tugas hari subtema 3 tugasku sebagai umat beragama. Jadi tugas anak-anak sebagai umat beragama harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Agama yang ada di Indonesia yang diakui di Indonesia itu ada berapa sih? Ada yang tahu nggak? Agama ada berapa? 6. Apa aja? Siapa yang tahu? Islam. Ya, terus. Kristen, Protestan, Hindu, Budaya. Hindu, agama Buddha, Yang terakhir agama Konghucu. Pinter. Jadi ada 6 agama yang Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Nah, Bu, suaranya Bu nggak kedengaran. Masih nggak Konghucu. bisa kedengaran? Oh iya. Jadi ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu tadi ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya. Karena kalian sudah paham dengan agama yang ada di Indonesia, sekarang kita masuk ke pembelajaran keempat, yaitu budaya gotong royong. Di pembelajaran keempat bisa dilihat mungkin nanti di bukunya ya. Di sini ada gotong royong. Ada judulnya budaya gotong royong. Ya, ada yang tahu nggak gotong royong itu apa? Ada yang tahu nggak artinya gotong royong itu apa? Kerjasama. Hah? Ayo, ada yang tahu nggak? Bekerja sama. Ya. Sama, Bu. Ya, pinter. Jadi gotong royong itu adalah bekerja sama. Di sini bisa dilihat. Di sini bisa dilihat di HP-nya. Jadi Ibu ada tampilkan di sini. Coba lihat di di layar HP-nya. Di sini ada namanya budaya gotong royong. Jadi gotong royong itu kerja bersama untuk kepentingan bersama disebut gotong royong. Jadi gotong royong itu kerja bersama untuk kepentingan bersama. Jadi gotong royong yang dikerjakan tanpa upah disebut kerja bakti. Ya, jadi gotong royong yang dikerjakan tanpa upah disebut kerja bakti. Di sini ada contohnya. Apa aja contohnya, Nak? Kegiatan kerja bakti di lingkungan sekolah. 1. Apa? Membersihkan dan merapikan taman sekolah. Membersihkan sampah dan selokan. Membersihkan sampah dan Selokan. Ya. Jadi membersihkan, merapikan taman sekolah, membersihkan kelas, membersihkan sampah dan selokan
sekolah. Itu tadi contoh gotong royong yang dikerjakan tanpa upah disebut kerja bakti. Jadi ini gotong royong itu salah satunya adalah yang dikerjakan tanpa upah disebut kerja bakti. Contohnya itu tadi ya, membersihkan taman sekolah, memilah sampah. Nah, ini ada gambarnya. Ini salah satu contohnya ini. Dia bekerja bakti bersama-sama temennya, ya kan? Membersihkan dan merapikan taman sekolah. Ini gambarnya bisa dilihat ya, di gambarnya nak ya. Bisa dilihat. Ya, ada yang bisa lihat kan? Ini contohnya. Nih. Ini dia membersihkan kelas, membersihkan kelas. Selanjutnya, kerukunan beragama di sekolah. Nah, jadi di sini ada kerukunan, judulnya kerukunan beragama di sekolah. 1. Gotong royong di sekolah dilaksanakan secara bersama-sama tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan warna kulit. Gotong royong ya dapat menjaga kerukunan antar umat beragama di sekolah. Yang ketiga, siapa yang masih ingat pembelajaran sebelumnya nama-nama agama di Indonesia seperti yang kita sebutkan tadi di awal, ya. Jadi siapa yang masih ingat pembelajaran sebelumnya nama-nama agama di Indonesia seperti yang kita sebutkan di awal. Jadi nama-nama agama di Indonesia itu ada Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Islam, ya, Islam, Islam. Bukan Hindu, Buddha, Hindu. Ya, jadi tadi sudah kita sebutkan di awal ya nak. Jadi agama di Indonesia sudah itu ada 6 yang seperti kalian tadi sebut, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha serta Konghucu. Ya, lanjut. Nah, ini ada barang-barang yang digunakan dalam gotong royong di sekolah, nak. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak ini? Ya, satu. Ini apa gambarnya? Sapu lidi. Ini apa ini? Ini apa namanya? Ini apa namanya? Tempat sampah. Ini? Serok. Iya, serok. Kemonceng. Pinter. Iya, pinter. Jadi tadi ada sapu. Ada sapu lidi, ada tempat sampah, ada serok, ada kemoceng. Iya, itu alat untuk kelengkapan bekerja bakti. Nah, ini ya. Jadi alat-alat untuk digunakan dalam gotong royong. Ya, bisa dipahami ya tadi ya. Jadi ada sapu lidi, tempat sampah, serok, dan kemoceng. Nah, sekarang Ibu mau tanya, masih semangat enggak? Masih. Coba kalau masih semangat, dengerin aba-abanya Ibu. Ibu mau minta tolong pegangkan hidungnya. Ayo. Oh iya, berarti masih semangat karena masih tahu disuruh pegang hidung, masih hafal. Iya. Karena kalian masih semangat, bisa Ibu lanjut, nak? Bisa. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu barang-barang dalam kegiatan gotong royong yang di sekolah yang harus dibeli. Nah, jadi di sini ada barang-barang yang pertama ada sabun, kedua ada tisu toilet. Iya, terus ada lap kain atau serbet. Terus ada, ya itu tadi ada sabun, ada tisu toilet, ada lap kain. Sekarang Ibu mau tanya nih, ada yang bisa jawab nggak ya? Gini, kalau harga sabun ini, ntar ya. Kok ini nah, sekarang Ibu mau tanya,
Ada yang tahu nggak harga sabun krim yang pada gambar ini berapa? Ada yang tahu nggak berapa harganya? Harganya 400 rupiah, nah, 400 rupiah, bukan 400 ribu. Iya, 400 rupiah. Coba, siapa yang bisa? Kalau 400 rupiah itu dipecahkan, jadinya berapa? 400 rupiah itu kalau dipecahkan jadinya berapa? Berapa pecahan? Ada 100. Terus ada 100 ya, ditambah lagi 400. Iya, pintar. Jadi 400 rupiah itu kalau dipecahkan dia ada 200 ditambah 100 ditambah 100, jadi hasilnya 400 rupiah. Pintar. Sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira di sini siapa yang bisa jawab? Kalau harga tisunya berapa, yang siapa yang tahu di sini? Harga tisunya berapa? 800 rupiah. 800. Terus 800-nya kalau dipecahkan ada yang bisa jawab enggak? Ini ada kolom kosong di sini yang belum Ibu isi. 500. Terus ditambah. Iya. Jadi 500 ditambah 200. iya, ditambah 200, 500 ditambah 200 ditambah 100. Jadi berapa hasilnya? 800 rupiah. Pinter. 600 rupiah. Kita selanjutnya itu ada lap kain. Lap kain. Di lap kain itu berapa harganya? Ada 600 rupiah. 600 rupiah. Nah, kalau dipecahkan dia berapa, Nak? Kalau dipecahkan 200 tambah 200 sama dengan 600 rupiah. oh iya. Nah, jadi 200. jadi di sini bisa diisi 200 tambah 200 tambah 200, hasilnya 600. Ya kan? 600. Berarti 200-nya ada berapa kali? 3 kali. 3 kali. Ya. Sampai di sini paham, Nak? Sampai di sini paham? Paham. Pintar semuanya, Masya Allah. Nah, sekarang kita lanjut ya, Nak. Kita lanjut. Nah, sekarang ayo. Ini ada namanya pecahan yang senilai. Nilai pecahan senilai uang. Ada yang bisa jawab enggak ini? Berapa jumlahnya? 1.500. Caranya bagaimana kok bisa hasilnya 1.500? Ada yang tahu nggak bagaimana caranya kok bisa 1.500? 500 tambah 500 tambah 500 tambah 500 sama dengan 1.500 Oh iya. Ini ya. Ini jadi 500 ditambah 500 ditambah 500 lagi, jadi hasilnya 1.500. Siapa ini? Ayo, ada temennya yang ngantuk sepertinya. Masih nggak semangat ya? Bu, gambarnya MKO itu hilang. Kenapa, Nak? Gambarnya MKO itu hilang. Gambarnya? Tulisan di HP hilang. Gambar tulisannya hilang. Ya, Bu. Oh, nggak bisa nggak kelihatan ya di layarnya. Yang lain masih bisa lihat nggak, Nak? Masih. Oh iya. Masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, ada yang tahu nggak dengan tepuk semangat? Ada yang pernah nggak tepuk semangat? Ada yang tahu dari tepuk semangat?
Coba kalau yang tahu, tepuk semangat dulu biar lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Semangat kan? Masih semangat kan ini pagi ini? Iya. Masih ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Tidak. Iya, pintar. Karena semua masih semangat, kita lanjut ya, Nak ya. Nah, sekarang karena di sini ada juga namanya nilai pecahan senilai uang. Ada yang tahu nggak ini uang berapa? 1.000 rupiah. Yang di bawahnya 1.000 rupiah. Yang di bawahnya ini 500 rupiah. Sekarang kalau dijumlahkan 1.000 tambah 1.000 ditambah 500 hasil berapa, Nak? 2.500 rupiah. Ya, jadi hasilnya nilainya 2.500 rupiah karena 1.000 ditambah 1.000 ditambah 500 hasilnya 2.500 rupiah. Pintar. Sekarang coba ya, nanti kalau ibu kasih tugas, ibu kasih tugas yang bisa coba acungkan jarinya, yang bisa angkat tangannya ya. Ini ayo kita bermain tukar uang. Ayo siapa yang bisa jawab? Di sini ada jawabannya A atau B. Ini coba lihat, ini nominalnya berapa? Siapa yang tahu? Berapa? 500. Karena ini sebuah permainan, kira-kira ada yang jawab enggak? Jawaban yang benar A atau B? Ada yang bisa jawab enggak? Ayo. Bermain tukar. Kira-kira ada yang bisa jawab enggak? Apa jawabannya? Yang bisa jawab angkat tangan, coba ibu mau lihat. Oh, Siti Aurelia ya? Siti Aurelia. Ya, yang lainnya berarti diam ya. Kita lihat jawaban dari temannya Siti Aurelia. Apa jawabannya, Nak? B. Kenapa 200 bisa B? tambah 200. 200 tambah 200 tambah 100 sama dengan 500. Oh iya, pinter. Jadi di sini yang benar adalah B. Jawabannya Siti Aurelia karena 200 ditambah 200 ditambah 100 hasilnya 500 rupiah. Pintar. Ya. Nah, sekarang coba ntar ya ibu pindahkan slide-nya. Nah, di sini ada kita bermain lagi. Bermain disimak benar-benar ya. 500 100 Kira-kira ada yang bisa jawab enggak? Ini lagi satu. Jawabannya apa? Ayo siapa yang bisa jawab angkat tangan. Kasih ayo si Rabiatul, siapa namanya? Rabiatul Ulum. Apa jawabannya, Nak? A. Kok bisa jawabannya A? Lihat. 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 100. Jadi hasilnya berapa? 700 rupiah. Pintar. Jadi ini totalnya 500 ditambah 100 ditambah 100 hasilnya 700. Nah, kan ini karena ini jawabannya A atau B, jadi yang benar adalah A. 200 tambah 200 ditambah 200 tambah 100 hasilnya 700 rupiah.
Iya, pintar. Masya Allah semuanya pintar untuk menjawab pertanyaan pada hari ini. Nah, sekarang Ibu punya uang 1.000 sama 500. Berarti totalnya kan 1.500. Ada yang bisa jawab nggak ini? A atau B? Oh ya, Andera tadi yang jawab. Coba Andera, apa jawabannya, Nak? A. Kok bisa A? Caranya bagaimana? 500 ditambah 500 ditambah 500 hasilnya 1.500 rupiah. Ya, jangan lupa disebutkan di akhirnya yaitu kata-kata rupiah. Jadi hasilnya 1.500 rupiah. Jadi pecahannya itu 500 ditambah 500 ditambah 500 hasilnya 1.000 rupiah. Boleh 500 rupiah. Iya. Nah, ini sekarang. Ayo, Ibu punya pecahan. Ini yang terakhir. Ibu punya pecahan 1.000. Kira-kira kalau dipecahkan jawabannya atau A atau B? Ada yang tahu nggak? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Ada yang bisa jawab? Perhatikan dulu gambarnya. Siapa Siti Aur? Ini yang ada di HP Ibu ini, yang ada di gambar Ibu ini cuma. Ayo, ada yang bisa jawab? Ayo, sekarang coba Ibu tanya dari Siti Aurelia, apa jawabanmu, Nak? B. Kenapa B? Alasannya B. 500 ditambah 500 sama dengan 1.000 rupiah. Ya, Ibu simpan dulu jawabannya ya. Terus yang lainnya siapa yang bisa jawab? Kenapa jawabannya? Siapa ini ya? Ini siapa ini namanya? Ya, ini. Nggak ada nama. Oh, ya Cleo. Apa jawabannya, Nak? A. Kenapa A? Alasannya? Coba Tambah 100 tambah 200 tambah 100 sama dengan 1.000. Oh, jadi 500 tambah 200 tambah 200 tambah 100 hasilnya 1.000. Yang B juga 500 tambah 500 hasilnya 1.000. Benar. Berarti jawaban A dan B sama. Paham kan? Jadi bukan A atau B. Jadi jawaban A dan B sama. Iya, gitu. Kan nominal uangnya Ibu 1.000. Kalau dipecahkan yang A 500 tambah 200 tambah 200 tambah 100 hasilnya berapa? 1.000. Kalau yang B 500 ditambah 500 juga hasilnya berapa, Nah? 1.000. Berarti jawaban A dan B rupiah. Jadi kalau ada tugas di sekolah, ini apa jawabannya? Coba kalau nilainya sama, nilainya pecahannya 1.000, terus ada jawabannya A atau B. Ya, berarti jawabannya A dan B. Sama. Ya, pintar. Nah, sekarang, ini kita masih bermain ya, Nak ya. Masih semangat kan? Masih. Ayo, siapa lagi yang bisa jawab ini? Kita masih bermain tukar uang. Perhatikan dulu betul-betul. Diperhatikan gambarnya benar-benar. Di sini Ibu punya uang 500. Tambah 500, tambah 200. Totalnya 1.200. Nah, terus kalau dijadikan satu, dia seperti apa ini, Nak? Jawabannya A atau B? Ayo. Jawaban yang benar? B. Ya.
yang benar adalah B. Kenapa B? Karena kalau dipecahkan ya adalah 200 ya, tambah lagi 200 ditambah 100 ditambah 200 hasilnya tambah lagi 200 sama dengan 1.200 rupiah. 200 rupiah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, uang pecahan 200-nya ada berapa biji sih? Ada berapa koin? 6 Nah, benar ada 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kalau 200 tambah 200 tambah 200 sampai 6 kali hasilnya 1.200 rupiah. Ya. Paham sampai sini? Sudah paham, Nak? Paham. Coba nanti kalau dikasih tugas atau soal bisa jawab ya. bisa Iya. Iya. Sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan enggak? Ayo. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Nak? Sampai di sini? nggak ada Bu. Semuanya sudah paham berarti? Ada Bu. Ya, sekarang karena tidak ada yang mau bertanya, coba Ibu mau bertanya pada kalian. Ada yang sudah buka bukunya belum? Ada yang sudah belajar buka bukunya belum ini ya? Sudah ada yang belajar buka buku? Ya. Nah, karena di buku itu kan ada tugas tuh. Coba Ibu mau bertanya. Masalah tentang bergotong royong. Sudah dibaca belum bukunya di rumah ya? Sudah dibaca? Ya. Iya, sekarang Ibu mau bertanya. Di situ kan Tentang budaya gotong royong, Kak Bu. iya, tentang bergotong royong, budaya gotong royong. Nah, jadi pertanyaan Ibu itu bagaimana cara kita menjaga kerukunan beragama di sekolah? Nah, sekarang pertanyaan Ibu, ada yang bisa jawab nggak ya? Karena kalian tidak ada yang mau bertanya, jadi Ibu yang bertanya. Pertanyaan Ibu, bagaimana cara kita menjaga kerukunan beragama di sekolah? Ada yang masih ingat enggak tadi? Kan Ibu sudah membahas sebelumnya. Nah, bagaimana cara kita menjaga kerukunan beragama di sekolah? Yaitu, ayo ada yang bisa jawab enggak? Angkat tangan coba yang bisa jawab. Yang bisa jawab. Ya, Cleo, apa jawabanmu, Nak? Saling menghormati. Ya, saling menghormati. Siapa lagi? Saling menghargai. Saling menghargai. Terus apa lagi coba? Membantu. Saling membantu. Ya, tidak menjauhi teman yang berbeda agama. Jadi kita tidak boleh menjauhi teman kita yang berbeda agama. Kita tetap harus berteman. Tidak boleh menjauhinya. Terus apa lagi coba? Siapa yang tahu?
Iya, Tolong menolong. hormati, tidak boleh mengejek teman kita yang berbeda agama. Ya, paham ya, sudah ya? Paham ya, Nak? Paham. Ya, karena waktunya juga terbatas, jadi Ibu tidak bisa lama-lama nih nemenin di sini. Nggak apa-apa ya, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Ya, tetap semangat belajar. Semoga menjadi orang yang sukses. Menjadi orang yang sukses. Untuk kedepannya. Ya, apa, Nak? Lena mau nanya, Bu. Ya, apa? Sekolah, Bu. Eh, Kan maaf ya, Nak, karena waktunya terbatas, nanti pertanyaannya di grup aja ya, kita lanjutkan di grup ya. ya, Bu. Ya, sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, kita tidak lupa berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih banyak buat guru pembimbing Ibu Julpa. Terima kasih banyak atas waktunya, Bu Julpa. Sama-sama, Bu. Terima kasih juga udah diisi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.